Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alallahu syahra Ramadan syahrus siyam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alallahu syahra Ramadan syahrul qiyam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alallahu syahra Ramadan syahrul mubarakah, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, wa syahrul itqu minan nar insyaallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pertama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada henti-hentinya lafaz dari bibir ini, lidah yang kita basahi ini, selalu kita puji nama Allah. Kalau tidak ada iman yang ada dalam diri kita, kita tidak mungkin bisa berpuasa di hari ini. Makanya panggilan berpuasa itu ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sedang kita dengar selama sebulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu itu sendiri tinggi maknanya. Saya kasih contoh ilustrasi sedikit. Ada tukang bakso, ada tukang jajanan apa ya, cimol, bakso, sama satu lagi pangsit. Jalan depan rumah kita mau manggil tukang bakso. Ketika kita panggil tukang bakso, abang bakso, apakah tukang pangsit sama tukang cimolnya ini juga akan menengok ke belakang? Tentu tidak, karena yang kita panggil adalah tukang bakso. Maka ketika kita tukang bakso itu menyahut kepada panggilan kita, maka artinya dia dengan sukarela mengiyakan panggilan tersebut. Sama halnya dengan kata Allah ya ayyuhallazina amanu. Ketika itu kita berpaling, kita melihat ke belakang, oh kita merasa terpanggil. Tapi cobalah tukang bakso itu tidak mengiyakan perkataan kita. Dipanggil 3 kali, dipanggil 4 kali, abang bakso, gimana gitu. Tapi kita, abang baksonya tidak berpaling. Ketika itu mungkin jengkel di diri kita katakan apa? Budek, ini tukang baksonya, misalnya seperti itu. Itu sama saja dengan ketika kita orang beriman dipanggil untuk berpuasa tapi tidak mendengar. Kemurkaan Allah itu ada di sana, sehingga kita sendiri dikatakan orang beriman tapi budek, tidak mau menerima panggilan berpuasa. Maka panggilan ya ayyuhallazina amanu itu maknanya adalah sangat tinggi. Orang yang beriman yang mau mendapatkan panggilan dari Allah untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana akhirnya tentunya adalah untuk bisa bertakwa. Yang saya hormati pengurus Masjid Hubbul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekitar masjid dan juga masyarakat yang insya Allah ibadah kita akan istiqomah sampai di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita untuk malam hari ini adalah indikator keberhasilan puasa Ramadan, indikator suksesnya bulan Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekarang kita sudah masuk di tanggal 12 Ramadan. Kalau orang yang sudah berpuasa mungkin melebihi dari mengikuti Muhammadiyah, mungkin dia sudah masuk ke malam 13. Tapi kalau kita sekarang masuk ke malam 12. Nah, tadi siang kita masuk malam ke-11. Artinya kita sudah masuk ke pertengahan bulan Ramadan, yaitu adalah pertengahan dari 10 kedua dari bulan Ramadan. Artinya apa itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Kita sudah melewati fase pertama di dalam bulan Ramadan. Walaupun para ulama sebenarnya sepakat bahwa
tidak ada yang namanya itu pembagian secara nyata 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Walaupun tidak ada pembagian itu secara nyata, tapi setidaknya sifat-sifat yang ada pada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, dan itu tentunya terakhir di bulan Ramadan, memiliki keutamaannya dan juga memiliki sifatnya. Imam Syaukani rahimahullah berkata, kalau engkau pengen melihat orang yang sukses di bulan Ramadan, lihat bagaimana dia bertemu di pertengahan 10 kedua dari bulan Ramadan. Saya ulangi, apabila ingin melihat kesuksesan seseorang di Ramadan, maka lihatlah bagaimana perilaku ibadahnya di 10 kedua Ramadan. Kita ketahui bahwa sangat jamak kita temukan di masjid-masjid. Awalnya itu dia semangat untuk beribadah, safnya penuh sampai ke belakang. Bahkan kita lihat ditambah lagi sampai keluar masjid ada di awal Ramadan. Maka apa kata ulama? Jikalau engkau ingin melihat bagaimana suksesnya nanti dia di bulan Ramadan, lihat di bagian pertengahan itu sendiri. Konsistenkah dia yang di pertengahan itu, ataukah sudah melempem? Disitulah bisa kita melihat kesuksesan diri kita sendiri. Tentunya nasihat ini bukan hanya untuk jamaah saja, tapi untuk diri saya juga. Bagaimana istiqomahnya kita bisa mencapai ke bulan Ramadan dan sampai di titik akhirnya. Pertama, bulan Ramadan itu disifati dengan rahmat. Walaupun hadis itu dhaif sebenarnya, tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa ada di sana sifat karakter rahmah yang Allah buka. Salah satunya adalah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, wa futihat idza jaa syahrul Ramadan, ketika datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, terbukanya pintu surga dengan lebar. Tapi apakah kita meyakini bahwa hadis tersebut bermaknakan pintu itu terbuka? Maknanya adalah ketika itu kita berlomba-lomba, kita mau menghadirkan diri kita, kita ingin ibadah kita maksimal, sehingga pintu surga itu terasa sangat nyata terbuka untuk mudah dimasukkan oleh kita. Wa ghulliqat abwabun nar. Ketika itu pintu neraka tertutup, seolah-olah karena rajinnya kita beribadah, kita taat meningkatkan amalan kita, makanya neraka itu seolah-olah nggak ada yang nempatin. Masuk ke pintunya aja nggak ada, nengok aja nggak ada, saking kitanya itu bersemangat untuk beribadah. Wasufidat asyayatin. Dan ketika itu juga para setan terbelenggu. Pertanyaannya, apakah benar setan terbelenggu? Jawabannya tentu tidak. Maknanya adalah ketika kita semangat beribadah, tidak ada chance, tidak ada kesempatan untuk setan masuk ke dalam diri kita untuk bisa memberikan kita tidak semangat lagi untuk beribadah. Maka di Ramadan yang kedua ini, 10 hari kedua di bulan Ramadan itu, disitulah ternyata kita menguji diri kita, menguji bagaimana kita melihat diri kita. Apakah setan berhasil masuk apa tidak? Apakah godaan iblis untuk tidak konsisten di masjid itu nyata apa tidak? Karena pada dasarnya setiap ada kesempatan itu masuk, maka kita tentunya akan mulai terbengkalai ibadahnya. Diharapkan sebenarnya adalah ketika kita memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan, kita malah tambah rajin untuk beribadah. Setidaknya sama seperti kita semangat di awal bulan Ramadan tersebut. Kalaupun tidak sama, naiklah sedikit. Jadi adalah ketika bulan pertama itu semangatnya minta ampun, di pertengahan bulan Ramadan 10 kedua inilah dilihat, oh apakah semangat itu memutar atau tidak. Jadi seorang ahli mengatakan bahwa bisa psikologi manusia itu apabila dia terus-menerus diberikan sesuatu yang sama, dia akan bosan. Apabila dia diberikan sesuatu terus-menerus yang sama, dia akan bosan. Tetapi apabila seseorang yang sudah terus-menerus melakukan hal sesuatu dan metabolisme tubuhnya itu sudah terbiasa, maka hal itu bukan menjadi bosan.
menjadi telah terbiasa. Maka ini pilihan kita, apakah kita akan menjadi bosan ataukah kita menjadi terbiasa. 10 hari pertama Ramadan itu adalah bisa dikatakan untuk pembiasaan diri kita, walaupun sebenarnya dalam hadis dikatakan Rajab itu adalah bulan pertama untuk melatih diri. Makanya perbanyak untuk puasa di bulan Rajab, kemudian Syaban. Rajab itu adalah menanam, kemudian Syaban itu menyiram, Ramadan itu memanen. Seolah-olah mengatakan bahwa latihan Ramadan itu sulit, Ramadan itu harus diseriuskan. Kita mungkin mau berupaya, oke, 10 hari pertama saya akan giat, 10 hari kedua saya akan lebih meningkat lagi, agar 10 hari ketiga terakhir saya benar-benar menjadi orang yang terbiasa untuk beribadah di setelah bulan Ramadan. Ternyata dalam hadis dikatakan bahwa persiapan itu sudah ada dari bulan Rajab. Dan juga kenapa bulan Ramadan diturunkan? Bulan Ramadan itu diturunkannya di Rajab, diturunkan 1 bulan sebelum Ramadan, Syaban artinya. Kenapa alasan Allah menurunkan perintah surat berpuasa bukan pada di bulan Ramadan sendiri, tapi sebulan sebelumnya untuk memberitahu Nabi Muhammad SAW, aku berikan waktu kepadamu, beritahu para sahabat, 1 bulan lagi engkau harus berpuasa, 1 bulan lagi engkau harus menempuh yang namanya Ramadan. Persiapannya itu harus matang. Jadi saran, nasihat, dan juga kultum kita pada malam hari ini adalah indikator seseorang untuk bisa mendapatkan suksesnya Ramadan, keistiqomahan dia di dalam bulan kedua bulan Ramadan ini. Sehingga apa? Sehingga ketika dia itu sudah terbiasa dengan ibadahnya, sudah menjadi makanan hasil tubuh dirinya sendiri, dirinya membutuhkan hal tersebut, dia sudah siap meramadankan seluruh bulan yang ada, meramadankan seluruh bulan yang ada. Selepas dari Idul Fitri masih ada terasa feel-feelnya ibadah, semangat, masih senang di masjid. Selepas dari bulan Idul Fitri dia ramadankan bulan tersebut dengan banyaknya berpuasa dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Dalam bulan, tentunya kalau dalam nama bulan Islam itu banyak karakternya, sifat-sifatnya berbeda, karakternya berbeda, dan lain sebagainya. Dari seluruh 12 bulan ini kita berusaha untuk mengejar dunia, kita berusaha untuk membesarkan diri kita, nama kita, titel kita, dan lain sebagainya kita usahakan. Maka Allah berikan satu kenikmatan yang sangat besar. Dia berikan 1 bulan istirahat untuk memberi makan rohani kita. Jasmani kita full penuh di 11 bulan itu. 1 bulan Allah kasih kenikmatan yang sangat besar untuk meremajakan, untuk memberi makan rohani kita, yaitu adalah bulan Ramadan. Makanya di sana keistimewaannya sangat banyak, kemuliaannya sangat banyak. Apabila beribadah pada bulan Ramadan ditingkatkan berlipat ganda sampai ke 700.000 lebih lipatan. Semuanya itu Allah berikan semata cuma untuk untuk kita semua. Kenikmatan tersebut tidak ada pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Syariatnya tidak ada puasa di bulan Ramadan. Itulah kenikmatan yang kita diberikan pada kita. Saya seorang perantau. Ketika saya merantau ke suatu negara, suatu kota, jikalau saya ingin pulang kampung, maka saya seolah-olah saya harus mengenalkan diri saya kepada kampung tersebut. Saya sudah lama merantau, tentunya saya ingin berkontribusi kepada kampung saya. Makanya saya berikan, ketika ada bantuan saya kirimkan bantuan tersebut. Ketika orang tua di sana sedang kesulitan atau apa-apa, saya berikan bantuan, kirimkan ke rumah. Ketika terjadi kebutuhan, apabila kita dibutuhkan di sana, kita pun langsung pulang. Sehingga apa? Ketika kita itu pulang ke kampung, kita itu dilihat oleh orang-orang yang sedang berada di kampung halaman. Hal ini sama juga dengan diri kita. 11 bulan kita itu cuma memberi makan jasmani kita, maka pada saatnya 1 bulan terakhir berbekal diri untuk persiapan pulang ke kampung.
Jasmani kita ini cuma seonggok daging yang Allah berikan dalam tubuh seorang ibu, kemudian ditiupkannya, wa nafakhtu fihi wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan sedikit rohku kepadamu. Jadi yang sebenarnya hidup itu adalah ruh kita. Maka Ramadan itu kasih makan ini ruh terus, dikasih makan untuk apa? Bekal nanti ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pun juga bukan pulang, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rohani kita. Jasmani kita tidak. Kita yang jasmani ini cuma hanya sekedar untuk hidup di dunia, merantau di dunia. Maka kesempatan yang ada di Ramadan ini jangan pernah disia-siakan, jangan pernah kita sedikit pun merasa lalai untuk tidak melakukan ibadah, pembiasaan diri kita. Semoga jamaah Masjid Hubul Huda Filadagov Klaster Kintamani ini semangat istiqomahnya sampai di akhir. Sebisa Bapak Ibu sekalian, semangat sampai di akhir. Semoga safnya itu rapat terus. Seperti ini pun adanya, seperti ini pula nanti sampai di akhir. Tentunya kita juga meminta kepada Allah, minta bantuan agar Allah berikan keistimewahan tersebut kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kaki kita untuk jalan ke masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar berupa ketakwaan, dan juga titel takwa itu mendekat kepada kita di akhir Ramadan nanti, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. La'alla dalam bahasa Arab itu artinya agar semoga. Jadi ada harapan di sana. Semoga orang-orang yang berpuasa itu la'alla, ada harapan Allah agar kita bisa bertakwa. La'allakum tattaqun. Tattaqun itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang maknanya adalah present dan future. Tidak hanya pas Ramadan, tapi juga selepas Ramadan. Barakallahu fiikum. Insyaallah nanti kita akan selepas ini sholat tarawih bersama. Semoga ada manfaat apa yang saya katakan hari ini. Bukan hanya nasihat kepada diri saya saja, tapi juga buat semuanya, dan juga semoga manfaat ini bisa untuk kita semua dan keluarga kita semua, dan juga masyarakat yang mendengar di luar sana. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.